Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di briefing penyusunan laporan modul 4 sub 3 inventory control. Di mana pada sesi kali ini saya akan membahas mengenai penyusunan laporan di modul ini. Di sini saya hanya membahas mengenai apa aja yang akan diolah di bagian modul ini. Untuk pengolahan datanya akan diberitahu pada saat briefing pengolahan data. Ya baik, langsung saja ke penyusunan laporannya. Seperti biasa, pada bab 1 merupakan pendahuluan daripada modul ini. Nanti teman-teman itu di bagian bab 1 itu menjelaskan latar belakangnya, kemudian tujuan dari praktikum ini. Nah, untuk latar belakangnya teman-teman seperti biasa pada modul-modul sebelumnya, tetapi untuk case tadinya untuk yang bagian ini merupakan bagian lingkungan inventory control. Teman-teman nanti menjelaskan permasalahan-permasalahan yang ada di PTT Food dalam lingkungan inventory controlnya itu bagaimana. Terus penjelasan singkat secara jelas daripada inventory control, sama apa sih yang akan kita dapatkan pada saat melakukan praktikum ini di praktek terakhir di bagian latar belakang. Terus yang kedua itu merupakan tujuan praktikum. Nanti ini disesuaikan sama yang ada di modulnya teman-teman. Lanjut ke bab 2 merupakan landasan teorinya. Teman-teman nanti semua istilah ataupun hal-hal penting yang ada di bab 4 itu teman-teman cari referensinya dan taruh di bagian bab 2 landasan teorinya. Terus yang bagian bab 3 merupakan metode penelitiannya. Nah, di sini teman-teman seperti biasa menjelaskan mengenai satu alat dan bahannya itu apa, prosedurnya, seperti prosedur praktikum sama prosedur pengolahan data. Nah, teman-teman nanti untuk prosedur praktikumnya itu disesuaikan sama yang ada di modul, itu apa aja yang perlu dilakukan. Terus bagian pengolahan datanya. Nah, pengolahan datanya ini disesuaikan sama nanti di apa aja yang teman-teman olah di bagian keempat. Nah, teman-teman nanti dijelaskan secara detail biar teman-teman paham apa yang teman-teman lakukan di pengolahan data di bab 4. Nah, terus seperti biasa flowchart, alur prosesnya, terus ini terdiri dari flowchart praktikum dan juga ada flowchart pengolahan data. Untuk flowchart praktikum seperti biasanya bisa dilihat referensi modul-modul sebelumnya. Terus yang bagian flowchart pengolahan data nanti teman-teman bikin aliran prosesnya sesuai dengan olahan data di bab 4. Nah, teman-teman cantumkan semua sumber-sumber yang ada di bab 4 itu ke dalam flowchart. Dengan arti lain, teman-teman itu mengkomunikasikan atau memberi gambaran nanti olahan data pada bab 4 itu seperti apa dengan menggunakan flowchart pengolahan data. Dan yang keempat merupakan pengolahan datanya. Nah, ini inti daripada modul ini. Di sini teman-teman akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada sebab 4.1 identifikasi masalah. Nah, nanti teman-teman itu mengidentifikasi permasalahan yang ada di perusahaan PTT Food dalam aspek inventory control. Nah, nanti teman-teman itu jelaskan pendekatan untuk manajemen stoknya dengan disertai data-data pendukungnya apa saja. Ada BOM, ada publish, ada inventory master file dan yang lainnya. Nah, jelaskan juga nanti teknik atau metode yang digunakan beserta alasannya kenapa pakai metode tersebut. Dan setelah jelaskan secara singkat urutan yang dilakukan dalam
manajemen stok tersebut. Nah, nanti untuk metode yang digunakan itu menggunakan LFR, load for load, ya. Nah, teman-teman nanti itu jelaskan kenapa teman-teman itu menggunakan metode tersebut. Lanjut ke sebab 4.2, data MPS. Data MPS ini merupakan master production schedule-nya dari modul-modul sebelumnya. Nah, saya jelaskan kembali bahwasanya teman-teman nanti yang digunakan itu produk A1. Nah, sebenarnya bukan produk A1 saja, tapi juga menggunakan apa namanya, produk A2 gitu. Nah, ini sebagai pembelajaran saja, soalnya untuk perancangan MRP-nya atau master recruitment planning-nya itu banyak. Jadi kita gunakan produk A1 aja. Maaf, MPS itu bukan master ya, tapi material recruitment planning. Nanti dalam perancangan MRP-nya kita gunakan data MPS-nya. Di sini selanjutnya itu ada bill of material. Nanti teman-teman itu cantumkan bill of material penyusunan produk mainan kereta api kayu. Dimana nanti untuk bomnya nanti akan dikasih sama asisten biar semuanya seragam untuk perancangan MRP-nya. Dan jangan lupa untuk analisanya apa aja yang diinformasikan melalui bom tersebut. Terus di sebab turunan dari bom itu nanti akan ada yang namanya part list. Teman-teman nanti untuk part listnya juga akan dikasih sama asisten untuk part list mainan kereta api, mulai dari kuantitas, kode partnya, dan yang lain-lainnya. Nah, teman-teman itu juga analisa di balik sini. Informasi apa aja yang didapatkan dari part list tersebut. Lanjut ke bagian 4.4, material recruitment planning atau MRP. Ya, saya jelaskan sedikit mengenai MRP terlebih dahulu. Nah, MRP ini merupakan sistem perencanaan produksi dan pengendalian inventory terkomputerisasi yang bertanggung jawab untuk mencatatkan produksi dari keseluruhan item yang berada di bawah level produk akhir. Nah, nanti ini juga merekomendasikan work ordernya dan purchase ordernya dan melakukan pencatatan ulang jika diperlukan. Objektif manajerial dari MRP adalah untuk menyediakan material yang tepat pada waktu yang tepat dan tepat dan pada tempat yang tepat sesuai jadwal agar melengkapi kebutuhan produk. Nah, tujuan dari MRP ini sendiri yakni untuk merencanakan kebutuhan dari permintaan item dependennya. Nah, ini sebenarnya teman-teman untuk perencanaannya sudah dijelaskan di bagian RCCP, tetapi sederhananya kalau RCCP itu merupakan perencanaan secara kasar saja, tapi untuk yang MRP ini perencanaan secara detailnya lebih detail MRP daripada RCCP gitu. Dan yang pertama teman-teman nanti untuk bagian sebab ini masukkan inventory master file-nya. Nanti ini akan dikasih sama asisten mengenai nama part, pada partnya, terus holding cost-nya, dan yang lain-lainnya. Nanti akan dibahas di bagian briefing pengolahan data, dan ini juga dikasih sama asisten. Lanjut ke bagian MRP, merupakan sebuah turunan dari 4.4. Nah, nanti teman-teman itu pada sebab 4.1 itu merupakan MRP part level 0. Nanti teman-teman bikinnya MRP itu mulai dari part level 0 sampai ke MRP part level paling akhir sesuai sama yang ada di bom mainan kereta api kayu. Nah, ini merupakan gambaran daripada MRP-nya.
Nah gini, nanti ini akan lebih jelaskan di bagian briefing pengolahan data biar teman-teman itu bisa menanyakan atau kalau tidak ada yang dipahami bisa segera ditanyakan gitu. Nah untuk MRP sendiri itu nanti akan dibikin dari part level 0 sampai MRP part paling akhir. Nah, nanti akan ada banyak MRP yang teman-teman buat sesuai dengan BOM-nya. Nah, apa saja informasi yang dijelaskan di MRP itu nanti ada yang namanya kuantitas, kode part, detailnya, GR, SR, POH, NR, POR, dan PR. Nanti dijelaskan mengenai apa aja maksud daripada ini. Dan ini nanti kan teman-teman sebelumnya untuk produk A1 itu kan ini untuk MPS-nya seperti ini, terus teman-teman itu di breakdown ke bagian MPS per minggu. Nah ini nanti di bagian 4 nanti akan dijelaskan lebih detail di bagian perkembangan data. Nah di sini kita nanti asumsikan bahwasanya untuk satu minggunya, maaf untuk satu periodenya itu nanti akan ada 4 minggu. Nanti teman-teman breakdown untuk hasil MPF-nya di tiap timnya ke dalam minggu. Nanti ada 4 minggu dalam satu periode. Ini merupakan MRP-nya. MRP-nya nanti teman-teman ini nanti dirancang sesuai data IPS-nya dan dijelaskan lebih lengkap di bagian briefing penggunaan data. Dan nanti juga teman-teman dianalisa mengenai informasi apa aja yang didapatkan daripada di perancangan MRP ini. Nanti teman-teman kita jelaskan terkait apa sih akibatnya daripada kita merancangkan MRP ini. Ya, dibuat sampai MRP paling akhir. Dan di sini selanjutnya ada 4.5 merupakan rekapan plan order release atau PR yang tadi itu ada di MRP. Nah teman-teman nanti itu direkap hasilnya. Nah seperti ini nanti direkap mengenai pendapatnya apa dulu, terus untuk periode bulannya terus diberikan ke per minggunya itu berapa. Nanti teman-teman itu juga jelaskan informasi apa aja yang ada di rekapan plan order release-nya di bagian analisa. Juga teman-teman itu analisa pada periode keberapa atau minggu keberapa bahwasanya penulis itu mengalami kesibukan. Maksudnya dari total per kolom ini mana yang terbanyak gitu. Itu merupakan dari apa namanya porsi tersibuk di tulisan tersebut. Nah selanjutnya itu ada bagian 4.6 mengenai rekapan inventory master record files dan work center record files, di mana nanti teman-teman akan merekap inventory master record filesnya sesuai dengan apa yang sudah dikasih stand, dan ini merupakan mengambil outputan daripada modul sebelumnya yaitu RCP. Nah terus kemudian teman-teman itu melakukan rekapan work center record filenya, dimana nanti untuk work center record filenya nanti dikasih sama asisten mengenai baik itu WC, jumlah, efisiensi, aktivitas mesin, sama kapasitas yang tersedia. Nanti teman-teman itu sesuaikan dengan yang ada di itu di modul sebelumnya aja, di modul 4 2 RCP.
terkait jumlah jam kerja, shift-nya juga, sama hari kerjanya, dan juga bagian ininya. Terus ya selanjutnya 4.7 validasi dan verifikasi dengan CRP. Nah, CRP ini merupakan capacity requirement planning, di mana CRP ini memberikan penilaian secara terperinci dari sumber-sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pesanan-pesanan maturnya yang dicatatkan melalui proses MRP itu sendiri. CRP ini nanti memvalidasi MRP agar perencanaan yang dilakukan sebelumnya telah sesuai dengan kapasitas yang tersedia. Nah, tujuan utama dari CRP sendiri itu adalah untuk menunjukkan perbandingan antara kemampuan yang dapat dibebankan pada work center dengan work ordernya yang diusulkan pada setiap periode waktunya. Nah, nanti teman-teman akan membuat matriks setup-nya daripada untuk memvalidasi dan verifikasi CRP-nya. Maaf, untuk validasi dan verifikasi pada MRP-nya dengan menggunakan metode CRP. Nanti ini dijelaskan pada saat briefing pengelolaan data untuk matriks setup-nya. Dan apa sih kegunaan dari maksud dari matriks setup ini? Nah, ini nanti matriks setup-nya itu menunjukkan mengenai waktu dan operasi dalam proses produksi. Nah, matriks ini nanti dibuat berdasarkan bomnya pada mainan kereta api kayu, dan matriks ini menunjukkan operasi dari setiap mesin yang digunakan. Seperti yang contoh ini, pada proses 1 dengan kode part 1, proses setup dapat dimulai pada periode 1 minggu ke-1. Dan kita tahu juga nanti ini akan berakhir kapan gitu. Misalnya bisa di sini dijelaskan bahwa dapat berakhir pada periode 6 minggu ke-1. Bahwasanya untuk proses setup pada part A1 itu bisa dimulai di periode 1 minggu ke-1 dengan waktu saya tertentu dan berakhir pada periode tertentu. Dan di sini nanti teman-teman itu akan rekap waktu matriks setup-nya. Kemudian subbab turunan yang lain yaitu matriks runtime-nya. Nah, nanti juga dijelaskan pada briefing pengelolaan data, di mana matriks runtime ini menunjukkan urutan operasi dari pembangunan tiap work center-nya. Nah, ini contohnya ya, pada part 1 dengan jumlah operasi 4 proses, operasi 1 dimulai di periode 1 bulan 1. Pengambilan pemulaian operasi tersebut dikarenakan operasi part A tidak terdapat operasi pendahulu. Part C dengan jumlah operasi 1, operasi tersebut dimulai di periode tertentu. Nah, dikarenakan masih menunggu proses penyelesaian sebelumnya, yaitu part A. Nanti akan dijelaskan lebih detail di bagian briefing pengelolaan data. Terus teman-teman juga melakukan rekapan waktu matriks runtime-nya. Kemudian subbab turunan yang lain yaitu kebutuhan plan order release-nya. Nah, ini kebutuhan plan order release pada validasi dan verifikasi MRP dengan CRP. Dianalisa sesuai apa aja yang diinformasikan di tabel ini. Kemudian subbab turunan yang lain itu merupakan kebutuhan release order-nya. Nah, ini juga memvalidasi dan verifikasi MRP dengan pendekatan CRP. Nah, ini nanti disesuaikan sama dengan rekapan waktu tiap centernya. Dan selanjutnya ini ada subbab turunan yang lain mengenai capacity requirement planning. Capacity planning nanti divalidasi dan verifikasi MRP dengan menggunakan pendekatan SRP juga. Nah, ini nanti akan juga di bagian briefing pengelolaan data mengenai capacity planning ini, dan juga dianalisa mengenai informasi apa aja yang disampaikan di tabel ini. Di sini merupakan kita
menentukan kebutuhan perbandingan antara work center dengan kapasitas tersedianya di masing-masing work center. Ini kapasitas tersedianya seperti ini disediakan. Lanjut ke sebelah turun yang lain, ini perbandingan work center dengan kapasitas tersedia. Nanti teman-teman itu membuat tabel perbandingan work center masing-masing work center 1 sampai yang terakhir dengan kapasitas yang tersedia. Nanti ini untuk proses pengolahannya sama dengan yang bagian di FCP. Nanti ini teman-teman nanti membandingkan kapasitas tersedia dengan CRP pada WC1. Nanti teman-teman itu membandingkan kapasitas yang tersedia di perusahaan dengan kebutuhan CRP pada masing-masing center. Nah, ini hampir sama kayak bukan hampir sama tapi sama dengan yang di modul sebelumnya, modul 4.2. Ini tidak perlu saya jelaskan kembali, biasanya sama yang itu di modul 4.2. Bikin perbandingan secara tabel dulu, baru digambarkan melalui grafik. Dan jangan lupa untuk analisanya. Nah, tentunya terdapat beberapa kebutuhan tersedia yang tidak dapat dipenuhi. Jadi maka dilakukan revisi terhadap kapasitas yang tersedia di perusahaan. Nah, di sini di sebab turunnya yang lain itu 4.7.7 revisi kapasitas tersedia. Ini nanti kita akan melakukan revisi terhadap kapasitas tersedianya. Nanti ada beberapa manipulasi terkait jam kerja, shift, dan jumlah mesin. Nanti ini untuk plannya sama juga di pengolahan data di modul RCCP. Nah, kita manipulasi kapasitas tersedianya baik itu jam kerja, shift, jumlah mesin, dan lain-lainnya. Sehingga kapasitas tersedia itu bisa mengimbangi atau melebihi daripada kebutuhan sesuai dengan pendekatan CRP tadi. Kemudian pada subbab terakhir itu ada 4.8 merupakan analisa keseluruhan. Nanti teman-teman itu jelaskan dari awal apa aja yang menjadi permasalahan dari PT Freeport dalam lingkungan feeder control, kemudian dijelaskan apa saja yang akan digunakan ataupun teknik atau pendekatan apa yang sehingga daripada permasalahan itu yang ada di PT Freeport itu bisa diatasi. Dan kemudian nanti jelaskan beberapa terkait mengenai MRP yang ada di yang udah dirancang sama perusahaan konsultan gitu. Terkait juga validasi verifikasi CRP-nya, terus kebutuhan kapasitas yang tersedia yang ada di perusahaan seperti itu. Nah, bagaimana untuk mengatasinya? Oh ya, juga sama hasil MRP-nya juga dijelaskan bagian analisa keseluruhan ini. Jelaskan mengenai rekapan plan order list-nya itu.
Dan yang terakhir itu bab 5 merupakan kesimpulan dasaran. Seperti biasa, kesimpulan menjawab daripada tujuan praktikum ini. Ya, mungkin saja itu merupakan penyusunan laporan dari modul 4/3 Ventro Control, dan untuk briefing pengolahan datanya akan diinformasikan lebih lanjut. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung perhatian. Tapi yang belum kan ada lah ya, karya ya. Ini tidak marah bisa loh.